yang paling mudah itu eh, ya sebelumnya itu adalah adjektif. Adjektif ini kan kata sifat ya teman-teman. Jadi di TOEFL itu ada beberapa problem ataupun masalah yang terkait dengan adjektif. Sudah pasti masalahnya ini ada di dalam satu kalimat, di mana memang ini fokus kita ke written expression itu ya, written expression. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita ketahui dan yang akan kita pelajari di dalam kelas ini, yaitu beberapa form atau beberapa bentuk adjektif. Yang pertama, adjektif yang berakhiran eh, dan berunsur ataupun punya apa namanya suffix istilahnya ataupun imbuhan ly. Kemudian ada predicate adjective. Oke, yang ketiga itu adalah participle adjectives. Nah, apa saja ketiga ini isinya ataupun mungkin bentuknya, kita akan langsung saja bahas di slide berikutnya. Oke, yang pertama itu ada ly adjectives. Jadi ini adalah adjektif yang eh, apa namanya yang berimbuhan ly. Nah, mungkin teman-teman kita balik lagi ya ke basicnya bahwa adjektif ini kan menjelaskan kata benda ya, menjelaskan kata benda. Oke, di mana posisinya itu kalau dalam bahasa Inggris itu muncul di awal, di awal. Nah, eh, kemudian ada juga adverb di sini. Adverb ini adalah kata keterangan. Nah, biasanya adverb ini dia itu berakhiran ly kebanyakan. Nah, tetapi ada juga yang imbuhan ly ini dari kata itu yang merupakan bagian dari adjektif ataupun kata sifat. Oke. Nah, kita sudah pelajari bahwa paham apa namanya konsepnya itu adjektif itu menjelaskan kata benda. Contoh misalnya kita melihat sebuah mobil, mobil itu kan tidak terlalu umum ya, maka kita spesifikkan dengan menambahkan unsur-unsurnya, apakah dia berwarna seperti merah misalnya, maka dia itu menjelaskan kata tersebut. Nah, itu eh, basic dari adjektif dulu ya teman-temannya. Nah, kemudian ada juga adjektif yang berakhiran ly, sebagaimana ada di adverb ya pada umumnya gitu ya. Ada di adverb ataupun istilahnya adverb ini kata keterangan gitu. Nah, kita lihat saja dari beberapa contoh yang beberapa kata yang berakhiran ly yang mungkin kita berpikir ya bahwa ini merupakan kata keterangan, tetapi ini justru menjadi kata sifat. Oke, menjadi kata sifat. Contohnya seperti costly, early, friendly. Nah, ini adalah bagian dari adjektif yang mana fungsinya nanti bakal menjelaskan kata benda di depannya. Di dalam bahasa Inggris kita menjelaskan katanya terlebih dahulu, penjelasnya terlebih dahulu, adjektifnya baru katanya. Ataupun kata bendanya. Nah, ini adalah beberapa contohnya seperti manner di sini adjektif manner ya. Seperti baik ataupun mirip, kemudian hidup di sini. Kemudian ada lonely ataupun sepi ataupun kesepian, ada manly. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan waktu seperti daily, hourly, monthly di sini ada beberapa ya di sini ya teman-teman ya. Kemudian ada juga arah ya di sini. Walaupun arah itu sebenarnya tidak terlalu bisa kita hiraukan ya teman-teman ya. Jadi tapi ini termasuk ke dalam bagian adjektif. Northerly, easterly. Nah, ini merupakan bagian dari direction ataupun arah ya. Jadi ada beberapa apa namanya penjelas ataupun adjektif yang berakhiran ly di situ yang menjadi penjelas kata bendanya. Ini berkebalikan ataupun apa namanya the opposite dari adverb ya. Kalau adverb kan kita tahunya kayak beautifully misalnya, atau itu dengan sangat cantik misalnya kan, itu biasanya disebut juga sebagai adverb. Tapi ini adalah bagian dari adjective. Nah ini adalah beberapa kata basic ya teman-teman ya. Walaupun nanti ada lagi yang banyak lagi kata-kata yang adjektif itu berakhiran ly di sini. Nah, ini mungkin kalau untuk ininya mungkin lebih ke hafalan ya kalau untuk ini karena kita lebih ke vocabulary comprehension teman-teman. Oke. Nah, di sini kita lihat contohnya. Oke. Tadi beberapa dari teman-teman mungkin sudah melihat contoh katanya tadi. Nah, di sini ada federal taxes, are yearly taxes, di mana di sini yearly menjelaskan taxes yang artinya tahunan ya teman-teman ya. Kemudian di sini the quarterly reports,
Jadi ini laporan per apa namanya per 4 bulanan, per 3 bulanan ya tepatnya di sini. Oke, need to be turned in at the weekly meeting. Nah, ya saya di sini tandai bahwa ketiga kata ini merupakan penjelas, yang mana penjelas ini disebut juga sebagai kata sifat, menjelaskan noun yang ada di sini, teman-teman. Oke, nah di sini ada gap ya, ada gap, ada yang kosong. Oke, mungkin teman-teman bisa jawab May I melalui kolom try? chat. Yes, of course. Okay, she offered me some friendly advice about how to deal with terrible problems. Ya, Ini good. mainnya kayaknya salah deh, soalnya ini harusnya she offered me, Iya, dia kasih ya, saya saran. ya, sorry, ini me ya, harusnya bukan my. Oke, ya, thank you, Kak Arman. Oke, yes. Jadi tadi pilihannya ada friendly, oke, kemudian ada terrible. Good. Nah, yang kedua bagaimana? Ya, ini ada kesalahan tadi ya. Ini bukan my ya, ini me. She offered me. Ya. Yang kedua, ini kira-kira bagaimana? Lately atau late? Berdasarkan vocabulary comprehension yang tadi. Kalau memang tidak bisa apa namanya turn on mic, bisa melalui kolom chat aja boleh. Silakan dijawab di kolom chat. Kalau memang apa namanya eh, kurang percaya diri ya untuk menjawab, nggak apa-apa. Nanti kita bakal ada juga ini ya, akan ada juga apa namanya eh, bentuk latihan soal, eh, di mana latihan soalnya ini yang memang mirip kan, yang mirip dengan soal tes TOEFL, walaupun mungkin ada yang pendek, nanti ada juga yang panjang. Oke, nah di sini ya ada late, ya benar. Ini kebanyakan mayoritas late ya. Ya, benar. Jadi kalau lately ini bukan bagian dari LY adjective ya, teman-teman ya. Ini masuknya lebih ke adverb ataupun kata keterangan dalam istilah bahasa Indonesianya. Jadi yang benarnya itu adalah late movie. Nah, oke, do you want to go to early movie or late movie? Walaupun di sini ada early ya di sini, tapi eh, apa namanya makna antonimnya itu justru late, bukan lately. Walaupun di sini early di sini menunjukkan yang lebih awal ya ataupun yang lebih terbaru gitu. Oke, okay, good. Ya, kemudian ya sampai di situ apa ada pertanyaan? Jadi yang terkait LY adjective ini kita mungkin lebih fokus kepada comprehension ya ataupun pengetahuan cara memakainya dan apa saja bentuk katanya. Walaupun ada beberapa mungkin yang menjebak tadi ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada predicate adjective. Nah, di sini adalah problem kedua dari adjective. Nah, sebelum saya jelaskan tentang predicate adjective, kira-kira yang benar dari dua kata ini apa ya kira-kira? Coba, silakan boleh dijawab yang pertama atau yang kedua. Boleh, the first or the second. Which one is the correct one di sini? Di mana yang benar? The second one, Okay, why? the snake on the rock was alive. Karena es di ular di atas batu itu masih hidup kalau di Hmm, translate. Kalau yang satu di translate, eh kayaknya bisa juga nggak sih? Cuman jarang ada yang ngomong kayak gini. okay, Kalau nomor satu sih aku. okay, good, okay, thank you, Kak Armand. Oke, yes. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, dan ini adalah dua contohnya. Jadi predicate adjective itu adalah kata-kata sifat, oke, yang sering ditemukan di sini setelah linking verbs. Nah, apa saja linking verbs itu? Biasanya yang berbentuk to be ya teman-teman ya, yang berbentuk to be seperti is, are, am, was, dan were. Oke. Kemudian ada juga yang bentuk seperti become, oke, atau juga apa namanya bentuk lainnya seperti looks, oke. Nah, kalau yang kita lihat dari kedua ini, yang benarnya memang yang kedua. Kenapa? Karena alive di sini kita fokusnya tetap adjektif ya teman-teman ya. Ini merupakan bagian dari predicate adjective.
Oke, dari predicate adjective. Karena kalau predicate ini, kalau kita lihat, itu dia biasanya ditemukan di setelah linking verbs. Sedangkan ini kurang cocok. Kurang cocok. Jadi ada beberapa, kita bisa lihat nanti, ya, ini adalah beberapa kata. Oke, nah walaupun di sini ada sedikit pixel ya bentuknya. Nah, ini adalah beberapa kata yang disebut juga sebagai predicate adjective. Ada yang khusus ya di sini sebagai adjective yang muncul setelah kata be tadi. Seperti alike, oke, ada alive, ada alone, afraid, asleep. Nah, di situ ya. Oke, kemudian ada juga yang bentuk memang umum, yang biasa itu bisa kita taruh baik di depan maupun di belakangnya, ataupun di belakang kata bendanya, di depan kata benda ya. Biasanya kalau bahasa Inggris di depan di sini kan, di sini katanya used in front of a noun. Oke, di sini. Jadi yang dipakai sebelum kata bendanya, seperti like, oke, similar, ada di sini live, ada living, oke. Ada live juga, ini bisa dibilang live juga, oke. Ada alone, ada frightened, ada sleeping. Nah, khusus yang predicate seperti ini, yang mungkin kemiripannya itu ada kata ataupun ada huruf E di sini, nah itu biasanya berfungsi sebagai predicate adjectives. Walaupun yang di sebelah kanan ini juga boleh gitu. Tetapi ada beberapa kata yang termasuk ke dalam predicative adjective atau predicate adjective di sini. Nah, seperti dijelaskan lagi di sini, seperti kata setelah kata be, seperti was, ada were, ada misalnya have been, has been, kata lainnya ya di dalam apa namanya structure dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kenapa yang kedua tadi lebih tepat karena beberapa kata itu hanya ada khusus di predicate saja. Letaknya itu setelah kata kerja ya. Kata kerja seperti was, were, am, I gitu. Ada am, ada has been. Oke. Kayak itu materinya apa? Judulnya di Drive. Ini judulnya ini ya kayak The Problems of the Adjective. Nanti kalau memang nggak ada di Drive biasanya di share lagi di grup ya kak ya. Jadi nanti materi ini bakal dibagikan bersama slide-nya juga itu ke grup WhatsApp nanti ya. Jadi jangan khawatir. Dan juga ini ada rekamannya juga. Ini saya sudah record. Jadi nanti ini bakal dibagiin juga ke grup ya teman-teman ya. Oke. Dan juga dengan contoh soalnya tadi. Contoh soalnya yang nanti kita bakal bahas karena nggak semua contoh soal itu bisa tercover ya karena kelas ini cuma 1 jam. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu contohnya di sini. Oke, di sini ada 2 contoh dengan 2 gap masing-masing. Kira-kira untuk yang pertama kita pilih afraid atau frightened. Silakan. Oke, ya mungkin cukup ya untuk ya, ini nggak usah terlalu lama ya. Yang pertama ini jelas frightened ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari polanya, biasanya kalau kalau kita lihat setelah katanya itu ada noun saja, kemudian di awalnya itu tidak ada verbnya, ini sudah pasti kita memakai adjective yang biasa ya di sini ataupun the general adjective di sini atau adjective yang common adjective ya di sini, bukan yang afraid karena afraid ini bagian dari predicate adjective. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua sepertinya cukup juga. Oke, ya yang kedua, ya kalau kita lihat pattern yang kedua, nah di sini ada bentuk kalimat tanya ya teman-teman ya. Di sini ada kata to be, oke. Ada be di sini yang merupakan basic sekali di sini atau yang disebut juga sebagai transitive karena ada to-nya. Oke, karena di sini ada be, oke, bentuk basicnya, walaupun di sini ada juga are, ya, walaupun ada bentuk lainnya. Nah, ini berarti kita bisa pastikan adalah predicate adjective.
Oke, yang mana predicate adjective yang tepat itu adalah alone daripada alone di sini. Jadi, are you going to be alone in the house tonight? Nah, jadi ini adalah bentuk predicate adjective. Jadi ini berkebalikan dari frightened. Oke, good. Oke, sampai di predicate adjective, apa ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Kak. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, nah di sini kita langsung masuk yang ketiga, penjelasan yang ketiga, yaitu istilahnya itu adalah participle adjective, atau bentuk dasarnya supaya tidak bingung ya bentuk apa sih itu participle gitu ya. Itu adalah ed and ing yang berakhiran ed atau ed dan ing ataupun ing ya di istilah kita ya. Atau istilah lainnya itu adalah secara teori ya, teori bahasa itu disebut juga participle. Oke. Nah, ini adalah bentuk participle. Nah, participle ini biasanya itu berasal dari kata kerja ya teman-teman ya. Kata kerja basicnya itu ada di kata kerja. Seperti ini. Kita lihat ada tiga contoh. Ada tiga contoh di sini, tetapi konteksnya itu sama ya teman-teman ya. Konteks di sini artinya sama-sama kita fokuskan untuk penggunaan participle teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat ini adalah bentuk kata kerja yaitu clean. Oke, clean ini adalah verb atau kata kerja. Nah, jika kita ubah bentuk dari kata kerja clean ini menjadi dua unsur ini dengan menambahkan dua unsur ini, maka posisinya itu bisa kita anggap sebagai adjective. Oke, begitu ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Cleaning. Oke. Cleaning di sini ini merupakan verb ing yang sudah menjadi adjektif, di mana cleaning ini menjelaskan noun di depannya, yaitu woman di sini. Nah, itu fungsinya. Itu apa namanya formnya. Kemudian yang kedua itu adalah cleaned. Oke, cleaned. Ya, di sini ada D-nya, cleaned. Cleaned car. Oke, yang mana cleaned car ini menjelaskan kata benda di depannya, yaitu car di sini. Nah, walaupun mungkin clean ini berasal dari basic kata kerja, oke, the woman cleans the car, tetapi jika kita tambahkan unsur participle seperti cleaning dan clean, maka posisinya di sini sudah menjadi adjective. Sudah menjadi adjective di sini, ataupun kata sifat yang menjelaskan kata benda yang berada di sesudahnya ya, di situ ya, atau setelahnya. Nah, jadi itu fungsinya. Nah, kemudian secara fungsi bahasa, keduanya ini berbeda ya. Yang satu itu lebih ke pasif, yang ing. Oke, nah di sini ada penjelasannya. Oke, ada lebih ke, sorry, yang ing itu lebih ke aktif ya, bukan pasif tadi, kalau nggak salah ya tadi. Jadi di sini menjelaskan a noun ya, doing the action atau melakukan aksi. Oke. Jadi ini aktif ya teman-teman ya. Artinya wanita ini membersihkan. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia itu membersihkan atau pakai me dan an, oke. Atau pakai imbuhan me ya di sini. Nah, sebaliknya kalau misalnya cleaned di sini yang menjelaskan car tadi, itu biasanya yang diperlakukan ya atau yang apa namanya ya diperlakukan di sini, receive the action di sini bisa dikatakan diperlakukan, atau istilahnya itu adalah pasif. Oke, woman put the clean car. Kalau kita samakan dengan istilah bahasa Indonesia itu mobil yang sudah dibersihkan gitu, atau mobil yang dibersihkan. Oke, nah seperti itu ya. Kalau misalnya tadi pakai clean itu seperti di, maka yang ing ini seperti seperti imbuhan me di dalam bahasa Indonesia. Oke, sini ada pertanyaan. Kak mau tanya dari kenapa bentuk verb plus s itu plus apakah itu untuk subjek ya? Ini khusus ya. Ini kenapa diberikan s karena ini verb yang
ada kata ketiga tunggal ya, seperti woman di sini. Kata ketiga tunggal. Kata ketiga tunggal itu seperti kata she, oke. Orang ketiga ya istilahnya. Seperti dia, oke. She, he, it, ya kalau istilahnya itu seperti she, he, it. Ya, ada she, ada he, ada it, atau istilah nama ya di situ ya. Name bisa jadi nama bendanya dan sifatnya harus tunggal ya teman-teman. Harus satu ya. Nggak boleh lebih dari satu. Kalau misalkan lebih dari satu, S-nya bisa dihilangkan. Oke, jadi the woman cleans the car ini adalah verb yang ditambahkan S ketika bertemu dengan beberapa subjek seperti she, he, dan it atau istilahnya kata ketiga tunggal atau nama istilahnya ya. Selama dia bentuknya itu satu, oke, satu atau tidak lebih dari eh, dua gitu ya, maka kita pakai S di sini. Dan ini fungsinya lebih ke verb ya. Verbnya itu clean dan to clean di sini. Jadi kalau tadi diubah menjadi ed dan ing, di depannya ada noun, maka dia sifatnya adjective. Fungsinya menjadi adjective ataupun kata sifat. Oke, okay, good. That's really good question. Oke, okay, sekarang coba kita fokus ke contohnya. Ini bentuk kalimat, tapi di sini bentuk kalimatnya karena kita nanti bakal bahas beberapa soal TOEFL written expression, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini coba diperhatikan dulu kira-kira yang mana yang salah dari ketiga kata ini dan apa bentuk yang benarnya. Oke, silakan di ini yang pertama apa kira-kira yang di sini letak kesalahannya dan apa yang harus kita ubah menjadi apa bentuknya. Oke, silakan. Ya, yang pertama ini kira-kira gimana? Apakah sudah benar kalimatnya? Oke, dengan ing dan id-nya ataupun ada yang salah di sini? Oke, ya, baik. Sepertinya sudah dijawab tadi dengan beberapa, ya sudah dijawab dan ada yang sudah menjelaskan juga. Terima kasih. Oke, ya di sini kalau kita lihat langsung kita jelasin aja ya. Nah di sini bentuknya sudah jelas ya. Kalau yang pertama eh, itu bukan the filling bottles ya teman-teman ya. Karena ini fokusnya itu ke bottlesnya. Di mana bottlesnya itu lebih ke diperlakukan ya teman-teman ya. Ataupun dengan menambahkan ed di sini yaitu the filled bottles ya. Di botolnya itu yang sudah terisi. Oke, atau yang sudah diisi di sini teman-teman. Oke, kemudian yang kedua itu ada work. Oke, di sini permasalahannya ada di worked. Oke. Nah, di sini worked man itu kurang tepat ya, karena harusnya dia itu yang bekerja, karena di sini dia itu yang aktif di situ ya. Dia itu yang aktif di sini. Eh, jadi di sini kita tambahkan ing saja. Jadi a working man di situ artinya lelaki yang ataupun orang yang bekerja di situ ya, atau dia punya kerjaan. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah satisfying. Oke. Yang mana satisfying lebih tepat menggantikan satisfied karena di sini dinnernya yang apa namanya? Yang enak gitu ya, enak yang membuat
Jadi dinnernya di sini yang aktif di situ, yang enak, yang membuat orang lain itu suka ataupun memuaskan ya di sini ya. Oke, yeah, that's really good. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan terkait dengan participle adjectives yang berkaitan dengan kata kerja yang berimbuhan ed dan ing, yang mana menjadi penjelas ataupun berfungsi sebagai adjektif? Di sini sejauh ini apa ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung aja mulai yang ke contoh soal. Tapi di sini contoh soalnya masih cukup mudah ya, masih cukup mudah. Ada beberapa soal, sepertinya ada 2 soal. Oke, nanti kita bakalan apa namanya? Bakalan punya ini juga ya, bentuk contoh soal yang diambil dari beberapa soal TOEFL ya teman-teman ya. Jadi ini hanya awalan saja gitu kan, pemanasan saja. Oke, good. Sekarang kita langsung aja yang pertama. Oh ya, mungkin saya jelaskan dulu ya untuk ini. Jadi ini adalah contoh soal yang berbentuk written expression yang saya bilang tadi di awal ya teman-teman. Jadi saya hampir lupa menjelaskan. Ini adalah bentuk written expression. Oke, written expression ini nantinya teman-teman akan, mungkin bagi yang belum mencoba atau ingin mencoba tes TOEFL, itu nanti bakal melihat contoh soal yang seperti ini, di mana ini adalah merupakan satu kalimat, yang satu kalimat ini ada pilihan A, B, C, D di garis bawahi, yang mana yang di garis bawahi ini adalah kita menjawab struktur yang salah di sini. Struktur dari kalimat ini yang salah. Nah, nanti strukturnya yang salah inilah yang menjadi pilihan yang lebih tepat atau benar ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya bentuk written expression ini. Jadi nanti di mana yang apa namanya teman-teman sudah spot, oh ini yang ada yang salah, yang A ke B atau C atau D gitu, maka itu adalah pilihan jawaban yang tepat atau yang benarnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu ataupun mau memulai seperti itu. Oke, silakan dijawab saja, dijawab dulu. Apakah yang pertama ini A, B, C, atau D? Silakan teman-teman. Iya, oke. Ya, kita langsung jelasin aja. After the earthquake, assistance was sent to the damaging area. Nah, kalau kita lihat dari keempat pilihan jawabannya di sini, kalau kita jelaskan satu-satu di sini, assistance itu tidak ada yang salah ya di sini. Ini merupakan bagian dari subjek ya teman-teman ya. Kemudian ini bentuk passive, was sent. Oke, ini adalah bentuk passive verb. Nah, berarti di sini tidak ada yang salah, artinya di sini bentuk pasif ya, berarti bantuan itu sudah dikirimkan. Kemudian to-nya juga tidak ada yang masalah ya, karena send to itu berarti dikirimkan ke. Oke. Nah, artinya di sini kalau kita lihat dari pilihan A, B, dan C itu sudah benar ya secara struktur. Artinya A, B, dan C ini bukan pilihan jawaban yang tepat ya. Kemudian kalau kita lihat yang D, oke, to the damaging areas. Nah, di sini sudah jelas ya, pilihan jawabannya itu adalah D. Kenapa? Damaging ini kurang tepat. Artinya di sini artinya damaging ini merusak ya di sini. Justru lebih aktif, harusnya pilihan jawabannya itu adalah damaged. Oke, damaged yaitu dengan ed di sini ya. Dengan imbuhan ed, damaged area. Jadi pilihan yang tepat itu adalah D, teman-teman. Damage, di sini damaging itu menjadi damage. Jadi nanti silakan langsung diisi ya teman-teman ya. Mungkin sekali lagi, mungkin ada yang masih baru
baru aktif, baru mau ambil tes TOEFL, jadi nanti langsung disilang aja, nggak perlu lagi diperbaiki ya. Di sini saya cuma menjelaskan kenapa ini salah gitu. Oke, good. Yang kedua, silakan. Oke, ya. Oke, kalau kita lihat dari soalnya ya, her kindly words of thanks made me feel appreciating. Di sini kalau kita lihat her kindly words, di sini fokusnya ada di words, berarti harus ada penjelasnya. Dan di sini ada determiner istilahnya, yaitu penunjuk siapa yang mengatakannya. Berarti di sini ada her kindly. Nah, di sini kalau kita lihat kindly, itu benar ya teman-teman ya. Walaupun mungkin kind juga itu ada yang bentuk adjective. Tapi kindly ini juga bentuk adjective, teman-teman. Nah, ada dua ya bentuknya dari kata kind, yaitu kind yang benar-benar adjektif dan kindly ini juga adjektif. Jadi karena ada her di sini yang merupakan bentuk kepemilikan atau istilahnya itu istilah lebih umumnya itu determiner istilahnya. Oke, yaitu her kindly words ini berarti tidak ada yang salah dalam strukturnya. Berarti ini bukan pilihan jawaban yang tepat. Oke, of thanks. Oke, words of thanks. Ya, ini kata benda ya, teman-teman ya. Ataupun noun di sini. Jadi ini tidak ada yang salah sama sekali. Ini bukan thanks yang bentuk verb ya, tapi di sini thanks dalam bentuk noun ataupun kata benda. Jadi C itu tidak ada yang salah di dalam ininya. Di dalam formnya di sini dalam satu kalimat ini. Berarti di sini lagi-lagi jawabannya D ya teman-teman ya. Oke, karena di sini appreciating made me feel appreciating di sini lebih ke appreciated yang lebih benarnya appreciated. Oke, appreciated. Karena di sini bukan merasa dipuji, bukan memuji atau tapi di sini dipuji ataupun disanjung ya. Oke, appreciate atau dihargai, bukan menghargai di sini. Oke. Ya, sampai di sini apa ada pertanyaan terkait dengan bentuk dari ly adjective, teman-teman? Sebelum kita masuk ke contoh soal yang lebih eh, ya mungkin lebih tidak lebih rumit ya, mungkin lebih panjang. Tadi ya, tadi itu cuma pemanasan di awal. Oke, langsung aja kalau mau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke. Tunggu sebentar. Saya zoom in. Yes, ya. Cara bedain bentuk verb sama noun itu gimana ya, Kak? Oke. Cara bedainnya ya. Kalau bentuk verb itu, oke. Kalau di dalam satu kalimat ya, mungkin aku jelasin dulu ya yang pertanyaan dari Kak Surya. Bedainnya itu biasanya kalau di dalam satu kalimat basic itu, oke, noun itu biasanya bertindak sebagai subjek di situ ya. Kalau untuk di dalam satu kalimat ya di situ bertindak sebagai subjek. Dan setelah subjek di dalam kalimat itu sudah pasti ada verbnya, ya.
sudah pasti ada verb-nya di situ. Nah, verb ini ada macam-macam ya bentuknya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada noun di dalam satu kalimat itu, eh, biasanya itu ada di awal dari kalimat, struktur kalimat, selama tidak ada kata keterangan sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk verb ini ya ada juga yang bentuk macam-macam ya, ada yang bentuk lampau, ada yang bentuk simple gitu ya. Itu biasanya memang muncul setelah noun ya di dalam satu kalimat itu. Jadi bedainnya biasanya kalau misalkan muncul di situ bentuk apa namanya? Subjek, itu pasti diikuti oleh verb ya. Nah, di situ. Kalau misalnya nanti dalam soal TOEFL cuma muncul verb saja, kemudian ada titik-titik, sudah dipastikan itu adalah bentuk subjek. Yang subjek ini umumnya itu adalah bentuk noun ataupun noun phrase. Noun phrase itu frasa kata benda ya, yang mana kata benda itu punya adjektif di belakangnya. Nah, jadi kalau cara bedainnya bagaimana? Kita lihat dulu bentuk kalimatnya, apakah kalimat itu kalimat yang lampau ataupun kalimat apa namanya? Kalimat yang simple present, oke. Okay. Nah, di situ kita bisa bedain, ya, bedainnya. Tapi kalau untuk munculnya, polanya itu biasanya dia berbentuk subjek kalau noun itu, atau berbentuk objek. Noun dan verb itu biasanya di tengah-tengahnya. Oke, okay. Walaupun tidak yang di tengah banget ya, harus harus subjek, predicate, objek ya. Tapi dia kita bisa lacak setelah subjek itu biasanya ada verb di situ. Itu mungkin cara bedainnya ya, kalau secara basic. Kemudian, mana kata kurang yang tepat dalam satu kalimat? Karena setiap saya belajar TOEFL, oke, kurang paham dalam hal ini. Oh ya, eh ya, kalau itu kata yang kurang tepat itu dilihat dulu dari pola-polanya. Karena di sini polanya itu adjektif, biasanya di tahap ini biasanya kita bakal lebih tahu banyak kalau misalnya ada masalah nih dalam adjektifnya. Jadi caranya itu memang harus dipelajari dulu, oke, secara basic, mulai dari kata dulu. Biasanya di dalam TOEFL itu ada tingkatannya kata, kemudian frasa, kemudian ada klausa. Nah, baru nanti kita bisa menyesuaikan dengan fungsinya. Gitu ya Kak ya, kalau misalkan untuk ini. Makanya saya di awal itu justru masuk ke written expression, tapi tingkatannya lebih basic, yaitu di adjective. Nah, jadi di situ. Kayak thanks tadi Kak. Tadi kan dia bisa jadi verb atau adjective. Oh ya, yang tadi itu bukan adjective ya, yang thanks itu ya. Itu bentuk noun ya di situ, Kak. Jadi dia bentuknya itu kalau yang tadi mana? Kita lihat dulu ya. Sebentar. Ya, ini dia bukan bentuk adjektif yang thanks tadi. Sebentar, saya ini dulu. Nah, ini ini bagiannya di sini Kak ya. Nah, di sini. Nah, ini merupakan bagian dari subject. Nah, di mana fokusnya itu ada di sini noun. Ini adalah noun dan ini adalah noun. Nah, of ini bertindak sebagai preposition. Dia bisa muncul juga sebagai noun di situ ya. Namanya subject of preposition atau object of preposition di sini. Makanya di sini thanks di sini bukan bertindak sebagai verb-nya, tetapi verb-nya itu ada di sini, made me. Oke. Okay? Nah, kalau misalnya ada of juga di sini, maka ini adalah sudah dipastikan kalau ada of juga di sini bentuknya ini adalah bentuk noun ya. Oke. Nah, kemudian thanks juga itu pasti kalau misalnya dia bentuknya seperti ada s di sini pasti harus ada subjek seperti he atau she ya kan. He thanks you misalnya atau the world thanks you misalnya. Nah, itu cara membedakannya Kak ya. Kalau kita lihat dari kasus soal seperti ini Kak. Jadi yang thanks ini bentuknya noun karena ada preposition di sini dan ada made-nya di sini yang menjadi pertanda bahwa ini kalimat mempunyai verb ya, teman-teman. Apa namanya Kak di situ di dalam kalimatnya. Oke, seperti itu ya. Ya, oke, kita langsung lanjut saja. Oke. Oke, ya, di sini nomor satu. Kira-kira jawabannya itu apa, teman-teman? Silakan dijawab A, B, C, atau D.
Oke, sudah banyak yang menjawab. Oke, berapa yang sudah menjawab? Yang lain mungkin masih kebingungan. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan aja untuk nomor 1. Nah, ya kita baca dulu. During the annually salmon migration from the sea to freshwater, Alaska's McNeil River becomes a gathering place for brown bears waiting eagerly to catch their fill. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kalau kita lihat di sini, eh, kita lihat yang A. Oke, di sini ada annually ya teman-teman ya. Annually di sini sepertinya struktur yang kurang tepatnya itu ada di sini ya teman-teman ya. Karena annually itu bukan bentuk predicative adjective ya teman-teman ya. Oke, karena di sini predicative adjective dari annually yang ada ly-nya itu adalah bentuk yearly ya teman-teman ya. Bentuk yearly di sini. Bentuk yearly. Maka yang bentuk annually ini lebih tepatnya sama dengan annual. Oke, annual. Oke. Nah, jadi di sini udah ketemu ya. Jadi pilihan jawabannya itu A. Coba kita lihat lagi. Kalau misalkan yang B, kenapa bukan B di sini? Karena fresh water itu sudah tepat ya adjektifnya. Posisinya sudah menjelaskan waternya. Kemudian fresh ini merupakan bagian dari adjektif. Jadi ini sudah jelas secara struktur benar. Artinya ini jawaban yang kurang tepat. Oke. Gathering place. Nah, di sini tempatnya yang berkumpul atau orangnya yang berkumpul di situ ya, atau ya di sini lebih tepatnya itu tempat orang untuk berkumpul ya, atau tempat di sini karena brown bears yang fokusnya di sini ya. Jadi ini tempat untuk berkumpul ya. Jadi bukan tempat yang dikumpulkan harusnya. Jadi salah ya teman-teman ya. Jadi ini secara struktur berarti sudah tepat. Oke, artinya ini pilihan jawaban yang apa namanya? Pilihan jawaban yang salah di sini ya. Kenapa? Gathering place ini sudah benar, tempat untuk berkumpul ya di sini. Nah, bukan gathered place harusnya, tidak di sini. Oke, jadi C itu jelas bukan pilihan jawaban yang benar. Oke, kemudian yang D di sini ada juga yang menjawab D. Oke, waiting eagerly. Oke, nah eagerly ini sudah jelas menjelaskan waitingnya. Nah, ini merupakan bagian dari adverb berarti masuk kelompok dari adverb atau keterangan, di mana keterangan ini menjelaskan waitingnya. Ini waiting, ini lebih ke kata kerja ya, kata kerja di sini. Jadi sudah benar, sudah ada adverb untuk menjelaskan waitingnya di sini. Oke, nah ini merupakan bagian dari clause ya teman-teman. Jadi ini merupakan dari anak kalimat ya di sini yang sudah nanti kita akan jelaskan kalau misalnya ada waktu lagi ke depan. Oke, maksudnya di pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi di sini B, C, dan D itu salah ataupun tidak tepat karena secara struktur ini sudah benar ya, tidak ada yang perlu diganti lagi. Maka pilihan jawaban yang benar, oke, ataupun yang tepatnya itu adalah A, karena yang bermasalah itu adalah annually ini. Kenapa annually? Harusnya itu bentuknya itu adalah annual, atau bentuk ly adjektifnya itu adalah yearly. Oke, di sini. Kenapa? Dan juga dia harus menjelaskan dari kata bendanya ataupun noun-nya. Begitu ya teman-teman ya, untuk yang nomor 1. Oke, jadi ya selanjutnya yang kedua. Oke, yang kedua silakan. Ya, di sini sudah mulai sulit ya karena di sini bukan lagi bentuk basic ya teman-teman ya.
Ya, silakan dijawab dulu. Kira-kira yang benar dari yang nomor 2 ini apa? Apakah A, B, C, atau D? Oke, ya. Oke, di sini sudah eh, banyak yang menjawab ya. Oke, ya, langsung aja kita cek dulu. Oke, Edelman stresses the mounting evidence showing that greatly variation of a microscope scale is likely. Oke, nah kalau kita lihat di sini, stresses the mounting evidence. Nah, kalau kita lihat di sini yang A, oke, yang A mounting evidence itu sudah jelas benar ya secara struktur karena mounting evidence ini berarti bukti yang mendukung ya di sini bukti yang mendukung. Oke, mounting ini lebih ke mendukung. Jadi ini bentuk ing dan ini adalah bukti. Oke, showing that greatly variation. Nah, ini stresses the mounting evidence showing ini adalah bentuk klausa ya teman-teman ya. Di sini klausanya ini showing that karena di sini sudah ada kalimat dasar yang utuh di sini. Jadi kalau kita lihat showing di sini ini bentuknya sudah benar. Yang menunjukkan bahwa jadi kalau misalnya kita lihat ini ada bentuk which tapi dihilangkan. Which shows that. Nah, ini sebenarnya ada ini sendiri ya, ada apa namanya? Bentuk struktur sendiri yang kita bisa hapus which-nya. Kemudian kita bisa ganti show ini. Show ini menjadi showing. Nah, ini istilahnya reduce clause. Jadi secara struktur ini sudah benar ya, teman-teman ya. Berarti B itu bukan pilihan jawaban yang tepat. Kalau kita lihat yang C di sini, itu ya kalau kita lihat di sini ada variation yang harusnya membutuhkan adjective di sini. Nah, adjective yang ini itu kurang tepat ya teman-teman ya, karena bukan greatly. Greatly ini bukan bentuk dari uh, adjective di sini, tapi lebih ke bentuk adverb. Jadi permasalahannya dalam satu kalimat itu ada di sini ya, ada di sini. Harusnya yang benarnya itu adalah great. Great saja. Great saja. Jadi great variation karena ini kelompok greatly ini sudah masuk ke dalam kelompok adverb ya teman-teman ya. Kita lihat dulu yang D. Bla 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 on a microscope scale is likely. Ya, seperti yang kita udah bahas di awal pertemuan tadi. Likely ini artinya mirip ya atau serupa. Artinya likely di sini posisinya itu adalah adjective atau sudah benar ya teman-teman ya secara apa namanya secara dalam kalimat ini ya dalam secara formnya, secara bentuknya, secara strukturnya gitu. Berarti ini yang
dalam kalimat ini adalah C, yang juga sekaligus merupakan pilihan jawaban yang lebih tepat atau lebih benarnya. Oke? Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait dengan soalnya? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kalau sudah jelas, eh, ini ada beberapa soal lagi ya. Ada beberapa soal lagi yang karena waktunya kita di sini sudah hampir habis ya di sini. Nah, di sini silakan dikerjakan. Ada 11 soal, berarti totalnya 11, berarti ada 9 soal lagi. Ini ada berbagai macam ya, ada yang panjang, ada yang pendek di sini ya. Jadi silakan apa namanya, dikerjakan sebagai bahan latihan teman-teman untuk TOEFL preparation. Dan juga di sini juga ada pilihan jawabannya. Saya nggak kasih lihat dulu ya, karena nanti bisa dilihat pada saat nanti sudah menyelesaikan latihannya. Dan ini nanti bakal dibagiin juga sama teman-teman, jadi silakan kerjakan sisanya atau mau ulang dari awal gitu ya, dari 1-2 juga boleh untuk mungkin mengukur kembali ataupun ada yang baru gabung. Nanti juga video dan slide-nya juga bakal dibagiin teman-teman. Oke, jadi adjective problems ini ada 2 ya teman-teman ya. Ada 3, yaitu ly adjective, oke, yang berakhiran ly. Kemudian ada apa namanya, participle yang akhirannya ed atau ing, dan yang kedua itu adalah predicative adjective, yang mana adjektifnya itu ada beberapa yang khusus itu muncul setelah kata be di situ atau to be, seperti were dan lain-lain ya. Ada has been ya. Seperti itu teman-teman. Jadi adjective problems itu cukup banyak di dalam soal TOEFL. Eh, apa namanya, untuk pembahasan ya. Nah, tapi untuk di dalam soalnya itu sekitar 1 atau 2 soal biasanya bakal muncul. Jadi dengan mempelajari ini bisa jadi nanti mampu untuk mendongkrak nilai ataupun poin teman-teman ya bagi yang ingin mengikuti TOEFL. Oke. Ya, sampai di sini jika memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup atau bisa ditanyakan ke saya saja, boleh. Nanti juga ada beberapa bentuk soal basic ya. Nanti ada yang beberapa seperti keliru. Itu mungkin bisa, kalau memang masih bingung bisa ditanya juga nanti. Ada beberapa hal yang basic sekali nanti di-share juga. Seperti kata kerja, kata benda, dan lain-lain. Jadi kan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan melalui grup. Nanti dibantu jawab oleh admin atau melalui saya juga boleh. Thank you for coming to the class. Oke, selanjutnya nanti ke depan kita akan masih membahas tentang structure ya teman-teman. Sebelum pekan ketiganya atau pertemuan ketiga, kita akan membahas listening. Oke, terima kasih. Ya, sudah datang ke kelas English Basic untuk preparation, TOEFL preparation per hari ini. Saya izin pamit. I will end the class now. Bye-bye.